Halo semua, kembali bersama saya Mas Ayu. Pada video kedua ini kita akan mempelajari minimum risk bias decision rule atau decision rule yang berbasiskan minimum risk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bagian yang kedua ini menggunakan conditional risk yang merupakan generalisasi dari aturan yang berbasiskan posterior probability. Nah, generalisasi dimulai dengan memperkenalkan suatu variabel baru yang namanya aksi. Jadi, kita lepaskan hasil klasifikasi dengan decision berupa aksi ini. Kita harus mengingat kembali adanya cost ketika terjadi klasifikasi, dan nilai cost itu bisa berbeda terhadap jenis kesalahan yang terjadi. Nah, pada bagian ini yang kita definisikan ini adalah adanya loss function. Loss function dilambangkan dengan lambda dengan yang merupakan kondisional ya. Jadi ketika kita mengetahui suatu kelas, hasil klasifikasi, kemudian aksi yang akan dilakukan, loss function itu mendefinisikan hubungan keduanya. Jadi menyatakan cost ketika aksi dilakukan dengan nanti pengambilan keputusan mempertimbangkan semua hasil klasifikasi. Action dan loss merupakan konsep yang digunakan pada bias decision rule yang berbasiskan minimum risk. Jadi sebagai contoh, ketika seorang anak ingin menentukan apakah dia akan mengambil suatu course atau tidak berbasiskan klasifikasi dari course tersebut. Misalnya, klasifikasi dari course tersebut bisa good, fair, dan bad. Sedangkan aksinya take dan not take sesuai dengan task yang diinginkan. Nah, bisa kita lihat di sini action ditambahkan setelah klasifikasi ini untuk memberikan kemungkinan kalau dibutuhkan rejection. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa. Jadi tidak hanya bergantung terhadap hasil klasifikasi. Nah, kemudian didefinisikan juga loss function, lambda alpha i, aksi alpha i given kategori WJ, ini menyatakan cost ketika kita mengambil aksi alpha i untuk kategori yang benar itu adalah WJ. Kita lanjutkan dengan mendefinisikan suatu matriks suatu matriks loss yang mengaitkan antara aksi yang dipilih terhadap setiap kelas yang ada. Sebagai contoh, di sini nilai loss adalah 0 untuk aksi take dan course-nya good, dan nilai loss juga 0 untuk not take dan kelasnya adalah bad. Nah, untuk yang lainnya tinggal kita definisikan sesuai dengan domainnya. Kemudian kita bisa menghitung expected loss-nya dari action alpha i. Jadi kita bisa bilang risk dari alpha i given x itu adalah total dari loss dari alpha i given wj dikali dengan pwj given x. Ini kemudian dijumlahkan untuk semua kelas. Nah, misalkan sebagai contoh kita sudah punya peluang w given x. Jadi ini adalah posterior probability untuk menentukan kelasnya. Kemudian kita hitung risknya. Risk take given x itu kita dapatkan 13,5 berdasarkan tabel yang di sini juga. Kita kalikan setiap peluangnya. Kemudian risk dari not take given x itu adalah 7,5. Karena ini menyatakan loss, maka kita pilih yang paling minimum, yaitu not take. Jadi bias decision rule yang menggunakan minimum risk itu terdiri atas dua tahap. Yang pertama, kita hitung setiap expected loss dari alpha i given x. Kemudian setelah kita hitung semua, kita pilih action alpha i dengan minimum risk alpha i given x. Nah, untuk klasifikasi dua kategori,
Misalnya kita sudah mendefinisikan W itu adalah W1, W2, alfa itu alfa satunya di side W1, alfa 2-nya itu di side W2, kemudian loss IJ itu menyatakan loss ketika kita mengambil aksi I given WJ. Nah, kita bisa hitung R alpha I given X itu sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Kita bisa dapatkan bahwa risk dari aksi 1 given X itu adalah loss 11 dikali peluang W1 given X ditambah loss 12 dikali peluang W2 given X. Begitu juga untuk risk dari alpha 2 given X. Ini sama dengan lambda atau loss 21 peluang W1 given X ditambah dengan loss 22 peluang W2 given X. Bayes decision rule yang berbasiskan risk itu menjadi kita bandingkan risk antara action alpha 1 dengan alpha 2. Kalau lebih kecil action alpha 1, maka kita akan memberikan action 1 sebagai action alpha 1 sebagai hasilnya. Di sini alpha 1-nya adalah di side W1. Jika tidak, maka kita ambil action alpha 2. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa sebelumnya sudah kita jabarkan dalam bentuk loss dan peluang posterior probability-nya. Kemudian kita juga bisa turunkan dari perbandingan antara risk alpha 1 given X lebih kecil dari risk alpha 2 given X ini menjadi bentuk yang ini, bentuk yang paling bawah, sehingga aturannya bisa kita ganti menjadi lambda 21 dikurang lambda 11. Ini menyatakan loss kesalahan loss dari 21 dikurang loss 11 dikalikan dengan peluang X given W1. Ini menyatakan conditional probability density-nya dikalikan dengan PW1 itu lebih besar daripada loss 12 dikurang loss 22 dikalikan dengan PX given W2 dikali PW2, maka kita akan mengambil action 1 di sini dibalik, kalau tadinya lebih kecil menjadi lebih besar, jika tidak maka kita ambil aksi yang kedua. Setelah kita dapatkan rumus ini, kemudian kita bisa atur kembali menjadi bentuk rasio seperti ini. Kita kumpulkan yang peluang X given W1, kita kumpulkan di sini di sebelah kiri menjadi suatu rasio likelihood. Kemudian tandanya tetap karena tidak mengalihkan dengan negatif. Kemudian yang sisanya dikembalikan ke sebelah kanan, dikumpulkan ke sebelah kanan, sehingga ini menjadi suatu nilai yang tidak bergantung terhadap X, kita sebut dengan threshold. Nah, ini disebut likelihood ratio dan yang di sebelah kanan disebut dengan threshold. Sehingga Bayes decision rule bisa diinterpretasikan jika likelihood ratio dari kelas W1 dan W2 melebihi dari suatu nilai threshold tertentu yang independen terhadap input X, maka aksi yang optimal itu adalah memilih W1. Kita akan ambil contoh kembali klasifikasi ikan sesuai dengan datanya kita. Kita bisa hitung likelihood ratio-nya, yaitu kita lihat hanya berdasarkan likelihood dari nilai X terhadap W1 dan X terhadap W2, kita dapatkan angka 1,02. Lalu untuk threshold value-nya berdasarkan loss dan prior probability, kita dapatkan angka 0,77. Dari sini karena likelihood ratio-nya lebih besar dari threshold, maka kita tentukan ini adalah W1 atau salmon. Ada suatu special case untuk minimum risk decision rule ini, yaitu disebut dengan maximum likelihood decision rule, yaitu ketika kasusnya
loss function-nya cuma memiliki nilai 0 dan 1 dan jumlah action itu sama dengan jumlah kelas. Jadi untuk kasus ini lambda 22 dan lambda 11 ini bernilai 0, lambda 12 dan lambda 21 ini bernilai 1. Kemudian artinya di sini rasionya adalah 1. Kemudian prior probability kedua kelasnya adalah sama, sehingga PW2 dibagi dengan PW1 ini adalah 1, sehingga threshold value-nya adalah 1. Nah, inilah yang disebut dengan maximum likelihood decision rule karena hanya bergantung terhadap likelihood rasio yang ada di sebelah kiri ini. Sebagai penutup kuliah ini, kita telah mempelajari minimum risk bias decision rule, di mana diperkenalkan satu variabel random baru, yaitu action, yang kemudian setiap action dipetakan ke setiap kelas yang mungkin. Hasil pemetaannya berupa cost yang merupakan bagian dari loss function. Nah, setelah kita memiliki action dan loss, kita bisa menghitung conditional risk dari setiap action. Nah, dari sini kita akan mengambil aksi yang meminimumkan conditional risk. Lalu, kita juga menurunkan rule yang berbasiskan likelihood ratio. Likelihood ratio ini merupakan rasio dari posterior probability antara kelas 1 dengan kelas yang kedua. Kemudian threshold-nya, jadi kita membandingkan likelihood ratio dengan threshold kan. Nah, threshold-nya ini bergantung terhadap nilai cost. Jadi ini merupakan rasio dari cost dikalikan dengan rasio dari prior probability. Nah, dalam penggunaan rule yang berbasiskan likelihood ratio dan threshold ini, terdapat kasus khusus yang disebut dengan maximum likelihood decision rule, di mana thresholdnya sama dengan 1, sedangkan kita hanya bergantung terhadap likelihood ratio saja.